Oke, udah balik lagi ya. Nah, jadi nanti protokolnya bisa balik-balik lagi ya. Misalnya antara MTA dengan MTA ini protokolnya bisa jadi pakai katakanlah SMTP ya, antara MTA ini dengan MTA ini. Ini ke sini tuh, ini kok. Ya ke sini tuh bisa pakai SMTP, bisa pakai SSMTP segala macam gitu ya. Nanti antara MUA dengan mailbox ini kita bisa pakai ada pakai namanya POP, bisa IMAP ya, bisa ada pun mungkin protokol yang lain-lain sendiri. Ya, jadi ini protokolnya bisa beda-beda. Terus MTA dulu juga ada ya, saya lupa kalau nggak salah Qmail. Qmail kalau ketemu dengan Qmail dia bisa protokol yang dia di fine tune terhadap Qmail juga ya. Ya bisa gitu. Tapi kotak-kotaknya seperti ini. Ya. Ada lagi pertanyaan. Kemudian format dari mailbox-nya itu juga bisa macam-macam. Ada yang mailbox-nya adalah text file ya, yang mana mail pertama disambung mail kedua, sambung mail ketiga, sambung mail keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada juga yang nanti ke depannya ya, kayak misalnya yang kayak Gmail segala macam, dia masuk ke dalam database. Tetapi in general, utamanya dia tuh adalah file, mailbox itu adalah file yang disusun, diurut ya, ada juga ya diurut ditumpuk gitu. Ada juga yang per file per mail tuh satu file, misalnya file nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Jadi ada salah satu directory yang isinya itu satu, dua, tiga, empat, lima ya. Yang file itu nomor itu adalah mail kita. Ya, bisa seperti itu. Oke, adakah pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ya kita balik lagi. Jadi email topologi itu ada MUA, ada MTA, ada MDA. Oke ya, itu ada itu. Kemudian ada mailbox tempat menyimpan kita. Dan ini semuanya terhubung ke internet. Oke. Nah, potensi untuk security itu terjadi di setiap layer ya, di setiap misalnya ini antara MUA dan MTA ini mungkin bisa disadap, bisa dipalsu dan lain sebagainya. Di internetnya ini juga tentu saja ada ya. Kemungkinan jadi ada kemungkinan macam-macam masalah di situ kan ya. Gitu ya. Oke, next berarti. Nah, jadi email loncat-loncat ya kata orang-orang ini. Nah, how email appears to work. Nah, dari kita karena dia MUA ke MTA atau MDA, companies network ke SMTP ke router sampai di 7 gitu ya. Nah, how email really works. Dari kita ke NSA, terus Carrier, US Government, Rahasia, Dracula, Illuminati, bersebut. Ini lawaannya aja ya, lawaan aja. Tapi yang atas yang benar ya. Oke, nah sekarang kita bicara tentang email, format. Gimana formatnya? Nah, maka email itu format ada formatnya juga ya. Karena kenapa? Karena kalau enggak surat tidak akan sampai. Seperti halnya surat ya. Kalau kita buat surat kan selalu ada ya kayak standar formatnya lah ya. Surat, surat itu ada amplopnya dan ada isinya. Nah sama di dalam email juga karena kita sistem email tuh bermacam-macam ya. Dulu ada orang yang di belakangnya pakai mainframe, ada yang pakai IBM, ada yang pakai Macintosh, ada yang pakai sistem operasi bermacam-macam. Maka disepakati, oke, mail itu dalam format ASCII pertama. Oke, dua, email itu kita bagi dua. Ada section namanya header dan section yang namanya body. Pada section header itu diisi informasi tentang alamat yang dituju, nama pengirim, dan seterusnya. Kayak seperti amplop surat ya. Kalau body itu adalah isi suratnya sendiri. Header dengan body dipisahkan dengan minimal satu baris kosong. Ya. Ini RFC 822. Jadi contohnya kayak gini ya. Ini contoh. Misalnya dari email from Budi Raharjo to br@paumitbacid, subjek kelas ya, terus di situ. Nah, ini ada satu baris kosong kan ya, di satu baris kosong di sini. Terus kelas hari ini dibatalkan dan akan digantikan pada hari lain, gini-gini ya, udah. Nah, jadi yang pink ini, pink atau purple pink ini ya, itu adalah header, yang biru ini adalah body. Ya. Nah, perhatikan kalau body itu agak bebas ya, kalau header tuh harus ada standarnya. Misalkan ya, misalnya kalau kita lihat di sini itu ada yang pertama itu ini ada fieldnya ya, fieldnya misalnya ini from, kemudian value-nya. Jadi from titik dua ya, jadi from itu ada soal ada titik dua, fieldnya itu ada nama fieldnya kemudian isinya. To titik dua BR subject gitu ya. Selain from to subject ada apa lagi? Ayo silakan.
Silakan dikomentari. Selain from dan to ada apa lagi? Ada CC, BCC, 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 siapa lagi? apa lagi? Apa lagi ayo? Attachment gimana? Apa itunya? Coba. Ayo. Coba. Kalau nggak ini juga boleh ngomong, boleh di chat juga boleh. Apa? Selain apa tadi BCC, CC. Kalau attachment nanti kita lihat. Attachment tuh ini apa ya attachmentnya? Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Apa? Waktu. Oke. Itu yang ini. Date and time ya. Oke. Apa lagi? Oh, ternyata banyak ya. Kita bisa lihat di RFC 822 tadi itu ada definisi tentang headernya. Nah, headernya tuh misalnya tadi kalau from ya tuh. Nah, ini ada satu contoh. Nah, ini ternyata ada banyak ya. Kalau kita lihat ini ada from-nya tadi ya, benar, ada tuh, ada subjek. Ternyata ada date juga ya, date kayak gini bentuknya formatnya. Date titik dua. Nah, sekarang mari kita lihat ini ya, header dari sebuah email. Ada satu field yang penting, itu ada yang namanya nih message ID ya, message ID. Message ID ini di-generate oleh MTA. Ya, jadi message ID ada angkanya ini ya, ntd.nist.gov gitu ya. Jadi ini di-generate oleh MTA. Sehingga semua email itu bisa di-track down, bisa dicatat. Jadi kalau ada orang punya email terus dia email palsu segala macam itu kita bisa lihat, bisa telusuri dari headernya. Ya, jadi headernya itu bisa kita lihat dari cap mana bisa kelihatan. Gitu ya. Contoh nih ya. Kenapa saya kok dapat email ini? Kebetulan saya dapat email, kemudian ini mailnya kebetulan diarahkan ke mailing list kalau dilihat dari sini ya. Jadi saya ikut mailing list yang namanya Internet Engineering Task Force Provision Register Registry Protocol. Jadi ini IATF-profreg@kavax.sa. Nah, email ini dikirimkan oleh Scott Ross. Ya, jadi Scott Ross mengirimkan email, ya, kemudian kepada ini. Nah, kita bisa lihat bahwa email ini pertama dari si Scott Ross ini, dia dikirimkan kemana? Nah, Scott Ross ini dari dia atau dari mesin dia itu yang ini. Kita lihat yang pertama, received yang pertama ya. From barnacle.ant antd.nist.gov, IP-nya sekian, receive from Barnacle by IS1-55 antd.nist.gov, gitu-gitu dan seterusnya ya, for ini. Nah, berarti si Scott Ross ini either dia menggunakan mesin yang namanya Barnacle ini ya, atau dia connect dari desktopnya dia ke mesin Barnacle. Jadi dari satu Scott Ross ke Barnacle ya. Jadi ini. Nah, terus dari Barnacle, si MTA Barnacle ini diteruskan lagi nih ke atas lagi ya. Kita lihat receiving berikutnya lagi. Ya. Ya kan tadi dari Barnacle ke IS155 ya. Sekarang ini ya. Receive from IS155 ANTD ini ya by NIC Kavax SE. Nah, ini jadi ini kan tadi Barnacle mesin pertama, ini mesin kedua adalah IS ini, ntar saya kasih warna yang beda ya. Yang pertama adalah mesin pertama ini ya. Mesin kedua adalah yang ini ya. Ini yang mesin ketiga adalah ini ya. Mesin ketiga jadi 1, 2, 3 ya. Jadi 1 dari Barnacle ke sini, dari sini ke NIC Kavax SE ya. Lihat ini. Oke, dari udah sampai di NIC ya, NIC Kavax SE ini, terus kemudian kita lari ke atas lagi. From localhost, nah by NIC Kavax SE. Jadi dari dia sendiri, localhost kan dirinya sendiri ya. Dari dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Nah, berarti di sini tuh biasanya ada mailing list expander. Kalau kita lihat nih for IETV Perfect Outgoing, oh berarti ini ada daftar ya, daftar untuk outgoing mail dari si ini mailing list. Berarti nama saya ada di sini kemungkinan. Nah, ya jadi NIC Kavax SE ya ini ya. Dari NIC Kavax SE dia ngirim lagi ke mesin saya tuh. Ya. Receive from NIC Kavax SE by allianceglobalnetlink.com. Ini dulu mesin saya dulu ya. Jadi dari NIC ke Global Alliance ini. Ya, for budi@allianceglobalnetlink.com. Nah, si Alliance ini setelah diterima oleh Alliance baru dia dikirimkan ke si Budi. Ya. Jadi perjalanan dari emailnya dari si Scott Ross ke Barnacle, ke IS1-55, ke NIC Kavax SE, ke allianceglobalnetlink.com dan ke user ID Budi. Ya, jadi bisa kelihatan perjalanan emailnya. Ya.
Jadi kalau kita ingin membuat email palsu dan lain sebagainya, maka bisa kelihatan di sini perginya dari mana dan dari mana, gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi ada field-field yang penting kayak message ID dan ada field-field yang penting digunakan untuk melakukan kalau kita melakukan forensik terhadap sistem email. Kemudian ada forensik, maaf, ada field-field lain yang bisa kita tambahkan. Yaitu kita boleh nambahin field kita sendiri, tapi kita kasih namanya di depan kasih X. Kayak ini misalnya X dash mailer. Jadi ini kita tambahin sendiri nih. Kebetulan sih kalau kita pakai aplikasinya pakai Microsoft Outlook dulu ya, Express Invoices kan, itu dia nambahin X mailer gitu. Jadi saya juga boleh dulu saya buat mailing server sendiri, saya tambahin di dalamnya X dash mailer titik dua BR mailer gitu ya, versi 2.3 gitu misalnya. Jadi boleh saya taruh di situ ya. Jadi itu hanya untuk kita sendiri. Nanti boleh Anda kirim pesan ke temannya X rahasia titik dua apa boleh Anda taruh di situ. Jadi boleh ya. Jadi di header ya itu kita boleh. Sama halnya kalau kita ntar ya salah di sini nggak ada sebenarnya. Sama halnya kalau kita ambil surat ya di upload surat kan kita bisa kasih tulisan tambah-tambahan ya. Hati-hati dengan surat ini kepada Pak Pos, awas di sana ada anjing galak atau apa ya boleh kita kasih pesan. Dan itu tidak diproses oleh email reader kita akan diignore yang kita keluar yang standar-standar tadi. Jadi sistem email itu di dalamnya itu selalu ada ini. Jadi kalau kita melakukan forensik di dalamnya selalu ada ini ya, sistem email. Hanya yang ditampilkan oleh mail reader kita itu cuma mungkin from to subject gitu. Atau kadang-kadang tambah date ya. Atau kadang-kadang ya kalau ada sisi tampilkan juga, kalau enggak. Jadi itu yang ditampilkan itu. Yang ini biasanya enggak ditampilkan ya. Karena kalau ditampilkan tuh kusut ya. Nah, cuma biasanya di dalam mail kita tuh kita bisa lihat show header, show complete header. Kalau kita pakai Google Mail tuh ada namanya show original. Nanti kita bisa lihat show original tuh bisa kelihatan dan akan lebih banyak lagi field-field yang ditambahkan di situ. Ya. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum kita move on dari sini. Nggak ada ya? Nggak ada? Oke ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya gini, kan kalau kita lihat ini bentuknya adalah teks semuanya. Nah, bagaimana kalau kita menyimpan berkas biner? Misalnya saya mau memberikan attachment foto gitu. Nah, gimana caranya? Sebentar, sambil nunggu itu saya ini ya ambil air minum dulu sebentar ya. Sebentar ya, saya ambil air minum dulu sebentar ya. Sebentar, saya ambil air minum dulu ya. Sambil mikirin ya. Bentar. Gimana? Udah kebayang berkas biner gimana caranya? Nah, jadi caranya berkas biner pun harus kita konversikan menjadi berkas ASCII lagi ya. Jadi kalau kita balik lagi, jadi kan ini kan tadi berkas biner. Maka, nah berkas biner ya kita konversikan menjadi berkas ASCII. Kalau dulu itu dilakukan dengan program yang namanya Unicode, encode dan Unicode. Jadi kita encode kan jadi ASCII gitu ya. Kalau sekarang dengan menggunakan base 64. Jadi yang dilakukan base 64 itu sebetulnya hanya melakukan konversi dari binary menjadi ASCII dia jadi bentuk ASCII sehingga bisa kelihatan dan bisa dikirimkan di dalam email. Nah, di dalam email nanti kalau kita lihat ya di dalam email ya, itu nanti akan diletakkan di bawah. Nah, tetapi batasan antara attachment 1 dengan attachment 2 itu nanti di sini akan ada itu ya, dikasih tanda misalnya untuk membatasi itu begin dan end-nya itu ada batasan boundary-nya. Nanti di sini akan ada nih di sini itu. Apa misalnya apa ya field-nya apa, nanti di sini misalnya X758391 apa lah ada itu ya, string panjang. Nah, itu nanti setiap boundary dibatasi oleh itu di teks itu ya. Ya. Jadi nanti itu. Nah, jadi tugas Anda adalah
adalah satu, mengirimkan kepada teman Anda atau diri Anda, ya, dua lah ya, dua berkas atau tiga ya, dua atau tiga berkas biner yang nggak usah gede-gede, kecil-kecil ya, image saja lah, satu JPEG gitu ya, misalnya ada foto JPEG atau GIF ya, satu. Yang kedua adalah Microsoft Word ya, gitu ya. Kemudian Anda kirimkan secara attachment ya. Jadi Anda gunakan sistem email Anda, attachkan dua itu. Nah, kemudian Anda lihat di headernya. Anda lihat di headernya mana yang menunjukkan section 1 atau attachment pertama dan mana menunjukkan attachment kedua. Jadi tujuannya itu kita skala agak sedikit lakukan forensik email lah ya. Kita lihat kan dari nomor 1 dengan nomor 2 attachmentnya itu ada di mana ya. Makanya filenya jangan gede-gede supaya nanti kalau gede-gede nanti kebanyakan di situnya ya teks yang dikonversikan dengan base 64 tadi ya. Jadi file GIF kecil lah ya, profile picture Anda atau apa gitu ya. Oke kan? Jadi nanti, nah itu, jadi yang nanti PR-nya adalah itu ya. Jadi Anda ngirimkan diri Anda sendiri atau teman Anda saling-salingan kirim email, attachment, kemudian Anda lihat di program email Anda, baik dengan menggunakan mau pakai apa aja boleh ya, selama Anda bisa bisa menunjukkan batas boundary-nya dari masing-masing attachment itu ya. Nah nanti Anda screenshot ya, kasih gambar, kasih tunjukkan ini adalah boundary-nya. Ya. Jadi nanti reportnya simple PDF ya, PDF ya, dari Anda membuat itu di screenshot, masukin entahlah ya, Anda mau masukin PPT atau masukin doc juga boleh, tapi kasih tanda ya, ini boundary attachment pertama, ini boundary attachment kedua gitu ya. Oke, oke, ininya PR-nya oke kan ya, simple ya. Oke, bagi yang ini jempol kalau oke, kalau enggak silakan tanya, kalau udah oke jempol. Oke. Yang di sana susah ya, yang di Jatinangor satu orang aja jempolnya ya. Oke, yang lain nih kok nggak ada jempol nih, nggak ada pertanyaan. Oke ya, hanya dua nih yang ngasih jempol. Oke, oke, yang lain jempol juga. Oke, sip. Ya, jadi PR-nya itu ya. Nanti ingetin saya untuk membuatkan Google Drive untuk submit itunya ya, tugasnya ya. Oh, maaf ini juga kuliahnya belum saya on kan ya, sebentar, sebentar. Sebentar, saya stop share dulu. Ini saya sebelum ini juga ya. Ini ya, 6-nya sebelum saya ini kan dulu ya. Kalau Face udah ya, kelas 6 saya ini kan juga. Sorry, Kamis. Email security. Kegiatan kuliah, modal hibrid, aktifkan presensinya mulai dari jam 13 sampai jam 15 gitu ya, saya masih dulu lah ya. Oke ya. Oke, balik lagi. Oke, nanti tinggal di ini ada diaktifkan karyanya. Oke, mana? Zoom saya. Share screen lagi. Oke ya, jadi itu ya tugasnya. Oke. Jadi sebetulnya sistem email sekarang itu masih kita menggunakan ASCII ya. Kenapa ASCII? Karena itu adalah sistem yang paling common denominator dari banyak sistem. Ya, jadi semuanya ASCII. Makanya kita bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak, semuanya dikonversikan kepada ASCII. Untuk binary kita konversikan dengan base 64 dulu, kemudian kita batasi, taruh di situ, baru kita kirimkan as attachment gitu ya. Nah, untuk ini maka mulailah standar baru muncul. Kalau tadi ini adalah standarnya RFC 822. Ini pada zaman dulu karena zaman dulu itu masih text based ya, belum ada attachment. Maka mulailah muncul standar baru ya, standar MIME ya. Nanti RFC-nya saya lupa nomornya berapa aja di situ. Ya, tapi kita nggak perlu baca itu. Tapi prinsipnya tadi yang saya jelaskan adalah bentuknya seperti itu. Nah, secara formalnya didefinisikan dengan RFC. Oh sorry, ini yang udah agak lama sedikit ya ada. Jadi ini 2045, 46, 47, 48, 49. Nggak tahu sekarang mungkin ada yang lebih barunya lagi. Oke ya. Nah sekarang mari kita lihat satu persatu dari email ya. Kalau kita bicara tentang security ada masalah confidentiality, integrity, dan availability. Sekarang kita yang pertama, confidentiality. Nah email ini sebenarnya seperti postcard. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita katakan sistem email seperti surat, nggak juga ya. Karena kalau surat itu envelope-nya terkunci, tertutup ya. Kalau email itu envelope-nya terbuka. Ya, jadi itulah sebabnya antara MTA tadi ya, kalau kita lihat dari MUA ke MTA ke MTA itu kan tadi protokolnya, tergantung protokolnya itu bisa disadap di tengah-tengah. Nah problemnya adalah kalau dulu MTA itu menggunakan protokol yang namanya SMTP ya.
karena memang dia sangat simpel ya, mail transport protokol ya. Jadi dia hanya ngirim-kirim dan itu bentuknya teks ya. Sehingga kalau kita di tengah jalan kita sniffing bisa. Nah, mulailah muncul SMTP gitu. Jadi secure SMTP yang mana di bawahnya itu dikasih SSL ya, supaya antara MTA tadi nggak bisa disadap karena pakai SSL ya. Jadi sepertinya seperti itu ya. Nah, tapi ada cara-cara lain yang mana bisa kita amankan pipanya ya, kita protokolnya kita amankan atau emailnya sendiri kita amankan. Jadi berarti emailnya harus kita encrypt dulu ya. Jadi kalau misalnya tadi menggabungkan dengan minggu lalu Anda ingin kirim surat kepada saya, kemudian suratnya itu ingin confidentiality-nya tinggi, maka Anda encrypt surat itu dengan kunci publik saya. Oh, ini kunci publik Pak Budi. Baru setelah itu baru dikirimkan dengan email Anda sampai saya bisa dibuka. Nggak usah Anda tanda tangan ya, kan tujuannya supaya ini supaya hanya bisa dibuka Pak Budi, terserahlah ya gitu. Nah, jadi itu hanya perlu di encrypt dengan kunci publik saya gitu. Ya, udah. Nah, berarti ini adalah menggunakan enkripsi untuk mengacak surat. Nah, kalau kita lakukan secara manual itu bisa ya, yang kita lakukan. Jadi file kita encrypt dulu ya. Bisa juga file kita encrypt dengan menggunakan command line GPG ya. Kita pakai itu kemudian udah encrypted, kita armornya itu kan udah dalam bentuk ASCII ya. Kita attachkan di dalam email kita, di-attachkan itu bisa kan ya sebetulnya ya. Nanti dikirim di sana dibuka. Nah, tapi kalau kita menggunakan PGP ya tools itu sudah diotomatisasikan ya. Kita tinggal select berkas yang mau kita kirim, select, kemudian yang ditujunya siapa, nanti dia akan melakukan lookup kunci publik yang ditujunya mana. Kalau ada di dalam keychain kita ya, maka dia akan ambil enkripsi dengan kunci publik kita, itu yang dituju. Kalau enggak, berarti dia akan lookup ke key server ya untuk ngambil public key-nya gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi seperti yang PGP, yang GUI segala macam itu tujuannya adalah untuk membuatnya kita menjadi lebih mudah lah ya, lebih user friendly. Ya. Tapi intinya gitu ya. Jadi intinya kalau confidentiality intinya adalah biasanya encryption. Ada pertanyaan? Yang pertama. Kalau tidak ada, biasa jempol. Oke. Oke ya, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita yang kedua, integrity. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana kita memastikan, integrity ini berarti bagaimana kita kalau emailnya itu beneran ya, atau email bisa berubah. Nah, berarti kita bisa membuat email palsu dengan membuat header sesuka kita. Ya. Jadi misalnya ini saya sebentar ya. Ya, misalnya ini ya, misalnya saya membuat palsu ya, from vektor apa perguruan tingginya apalah ya, kita TB ya, CID gitu ya misalnya. Itu misalnya saya ya. Atau to all student boleh lah ya, misalnya sini tuh all recipient ya. Nah, subjek beasiswa ya. Kasih baris kosong ya. Selamat ya, Anda mendapatkan beasiswa dari TB misalnya gitu ya. Tertanda rektor. Ini kan email palsu ya. Gimana kitanya? Nah, kan tujuan si MUA cuma ini. Maka surat ini bisa kita hantarkan ke si MTA. Ya. Sudah, Kasbin kalau nggak salah ini ada ya. Sendmail ada. Oke. Kirimkan kepada siapa? Nah, dikirimkan kepada saya misalnya RRTB atau ID ya. Palsu tadi. Ya. Maka dia akan terkirim ke kita. Gitu ya. Nah, jadi as simple as that ya. Jadi itulah sebabnya membuat ini sangat gampang ya. Jadi mau kita tulisnya apa aja terserah. Bahkan di sini yang ditunya di sini kan nggak ada ya nama kita tadi ya. Mau apa aja. Yang penting adalah ketika kita memberikan perintah ini, yang dikirim adalah ini ya. Yang beneran menerima email ini adalah ini. Gitu ya. Yang beneran menerima. Ada pertanyaan? Silakan. Belum ada share screen-nya, Pak. Belum share screen ya? Oh, maaf ya. Oke. Ulangi lagi sebentar. Saya ulangi lagi ya. Nah, jadi
Saya ulangi lagi ya. Misalnya ini kelihatan ya. Oke, Oke. Misalnya saya buat surat yang namanya i-palsu ya. Nah, i-palsu ini suratnya bentuknya kayak gini ya. Saya ulangi lagi, ada from titik dua vektor ITB-ACID ini apapun ya. Di sini misalnya apa? Pak Suhardi misalnya, Suhardi gitu ya, boleh aja ya. To all recipient at ITB-ACID sebagai beasiswa. Selamat Anda mendapatkan beasiswa ini terhadap tanda tangan Profesor Suhardi gitu ya. Gitu kan ya. Nah, ini kan tugas dari si MUA itu hanya mengkompos ini sesuai dengan standarnya ya. Ada field-nya, kasih garis baris satu nih, ini adalah header, ini adalah body kan ya. Dah. Kemudian saya kirimkan ya, saya kirimkan dengan user has been sent mail. Nah, saya kirimkan kemana? br@tbacid i palsu tadi. Nah, maka kalau saya buka di email saya, maka akan ada email yang kayak tadi ya. Nah, yang lebih pentingnya ini kan di sini di toolnya ini kan nggak ada nama saya, nggak ada ya. Yang pentingnya adalah ini ya, ini. Jadi yang ini adalah si yang menerima adalah si ini si BR TBAC ini. Jadi si Pak Pos itu kita minta, jadi seolah kita buat surat ya, kalau surat fisik itu Anda buat surat fisik kan bisa juga surat palsu. Anda datang ke kantor pos ITB terus Anda bilang, Pak Pos tolong kirimin ini ke Pak Budi itu ya, di PAU. Sama dia dengan senang hati dikirim ya ke PAU karena ya pikir orang-orang ini kan baik-baik semua ya. Tapi itu isinya kayak gini. Atau dengan kata lain surat palsu. Jadi dengan kata lain membuat surat palsu, membuat email palsu sangat mudah. Nah, meskipun nanti kalau dilihat di headernya akan nampak apa namanya email palsunya. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan lagi. Pak, mau tanya itu slash send mail-nya itu kita nginstal sendiri atau built-in ya? Ya, nah ini kita dengan catatan kita punya MTA ya, kebetulan ini MTA-nya di komputer saya, di MacBook saya ini sudah ada SendMail. Kalau kita pasang Linux tuh biasanya udah ada MTA-nya lah ya, sudah ada MTA-nya. Kalau belum ya kita tinggal pasang aja. Terus kemudian kita tinggal configure. Ya. Ya, Nah sekarang pertanyaan, kalau saya nggak punya gini, gimana caranya? Ada lagi caranya. Kalau saya nggak punya MTA sendiri, misalnya saya nggak punya akses ke MTA. Nah, gimana caranya? Ada lagi caranya, sebentar. Ya kan? Sebentar, saya ini dulu mana tadi share screen saya. Share screen. Ya. Nah, ini kan yang saya contohkan tadi adalah seperti ini tadi ya. Ini adalah seperti ini ya yang saya contohkan. Nah, kalau nggak ada, nah maka yang saya lakukan adalah saya berkomunikasi dengan mail server. Ya. Jadi misalnya, ya, jadi ini saya nanti akan melakukan ini, saya lakukan ke servernya dari ITB ya misalnya. Ya. Bentar ya, saya coba melakukan ini, saya coba share screen lagi ke yang ini tadi ya. Oke. Ya. Jadi saya nggak punya, jadi saya cek dulu. MX-nya ITB ATID itu apa sih? Nah, oke. Ya, jadi saya bisa telnet. Nah, ya. 25. Oke. Nah, saya bilang, hello Budi. Oke, dia akan bilang, oke, hello. Oke, jadi saya akan mengikuti tadi ya, slide saya tadi mana? Mail from, nah, kita nggak nih, mail from br@itb.acid misalnya. Standar oke. Ya. Jadi saya itu misalnya siapa ya? Apa ya? Salah, harusnya mailnya di mail ya, salah, kebalik, salah. Ini saya salah. Bentar ya. Kebalik lagi. Hello, Budi. Sekarang email from art@gmail.com misalnya. Kita sekarang mau ngirim pura-puranya ke ITB ya. Nah, sebentar, saya lihat panduannya adalah RCPT itu. Oke. RCPT itu
BR at ITB ACID. Jadi saya ngirim ke ini ITB ya. Oke, ya. Oh, service unavailable. Oke, jadi saya ini kayaknya keblok oleh spam house ya. Jadi, nah, saya harus cari mesin lain yang tidak keblokir ke spam house ya. Jadi IP saya ini keblokir sama spam house. Nah, saya cari VPN supaya saya dapat IP yang tidak keblokir spam house. Nah, tapi kalau ini ya saya lakukan nggak apa-apa lah ya. Nanti, nah biasanya kalau enggak, maka saya ngikutin tadi ya. Saya bisa tulis data gitu ya. Sorry, ini RCPT dulu ya. Nah, ini kebetulan saya nggak bisa ya, karena saya ketahuan ya. Nah, kalau lokal host saya ada nggak ya, sebentar ya. Ada mail server? Nggak ada ya. Berarti saya bisa juga pasang, sebentar ya. Kita cobain ya. Untuk ide, produk 5 mau nggak? Ada ya. Halo Budi. Oke. Mail from rahart@gmail.com misalnya. Saya ngacak aja ini semuanya. RCPT itu bisa nggak ya kalau ke BR at KPU.go.id misalnya. Ini berarti IP-nya saya memang keblokir di mana-mana ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita cari mail server yang mana dia tidak melakukan blocking. Nah, jadi kita cari web GoID lah ya, yang makanya salah satu kita ketika kita melakukan DNS itu kita mencari yang nggak kena ya, yang nggak ada itunya. Oke ya, kita coba ya. Kita coba yang proxy 2. Mungkin. Ada yang tahu mail server yang ini? Yang bisa paling Yopmail kali Pak. Mana? Coba. Wah, CPT itu BR KPU.go.id misalnya. Ada mana? Coba ada yang kasih tahu. Bentar saya lagi nulis. Rejected apa? Misalnya Pak admin. Ini kalau ini nggak diblokir, tapi dia tahu nggak ada itu ya. Admin at kpu.go.id. Oke nih ya. Mungkin mudah-mudahan ya. Harusnya harus ada jawabannya. Tapi ini nggak ada jawabannya berarti belum tentu oke. Ya. Mana lagi nih, ada yang tahu lagi sebentar. Oh, your mail. Oh, ini oke itu dia bilang oke ya, berarti admin oke. Nah, baru saya kasih data. Ya, jadi nanti saya misalnya saya buat data. Nah, data ya, misalnya data. Oke, saya buat misalnya gini ya tadi. From siapa ya? Anda yang ngaco-ngaco apa ya? From simpatisan. KPU Go ini ngasal aja nih kan ya. Itu semua admin. Nah, ide subjek ya. Si rekap. Apa kabarnya gitu ya? Apa kabarnya gitu ya? Nah, udah habis saya titik ya, Frank. Nah, itu akan di queue ya. Gitu ya. Wait, habis itu queue. Udah. Nah, jadi itu dia akan dikirimkan ke admin KPU ya, dia akan dikirimkan ke admin KPU KID dengan email yang adanya ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini tadi dengan catatan adalah kita tidak memiliki akses ke SMTP. Kalau kita punya akses ke tidak punya akses ke SendMail sendiri ya, kita tidak punya akses ke MTA sendiri, terus kita punya akses ke SMTP gitu ya. Ada pertanyaan? Berarti sekarang supaya mencegah itu gimana Pak? Kan kita bisa nge-abuse dengan cara seperti itu. Kalau Iya, misal iya. Jadi makanya kalau terima email, jadi ini adalah menunjukkan bahwa demikian mudahnya membuat email palsu. Sehingga dengan catatan kalau kita terima email, kita nggak bisa yakin email itu dari seseorang gitu. Nggak bisa.
kecuali kita pakai signature. Nah, itulah nanti fungsinya kita menggunakan signature. Itu adalah untuk memastikan bahwa surat ini datang memang dari Pak Budi atau dari salah satu dari Anda gitu ya. Maka dengan email yang ada itu nanti bisa kita verify. Ini benar nggak dari Budi ya? Karena kalau dia tidak punya akses, ya nggak akan bisa. Tidak punya akses ke private key kita, nggak akan bisa akses. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ini yang jadi masalah ya. Nah, jadi ini harusnya menggunakan digital signature ya. Nah, ini agak jarang ya. Nanti kita lihat dengan digital signature. Jadi nanti tugas Anda membuat digital signature ya. Tapi nanti saya inikan dulu ya. Kita setup mailing list dulu ya. Nah, tentu saja, nah dengan cara yang seperti tadi, maka kita bisa melakukan attachment. Attachment-nya kan barusan yang kita nggak punya attachment ya. Tapi attachment bisa kita macam-macam ya. Salah satunya adalah attachment virus gitu ya. Jadi dengan mudah virusnya kita decode dulu ya. Di base 4 kita kirimkan gitu ya. Gitu ya. Terus, nah sekarang kan kita bisa juga ya. Nah ini sekarang kita bicara tentang spamming dan mail bomb ya. Nah, ini mail bomb spam ya. Jadi katakanlah ya, saya stop dulu lagi. Nah tadi ya sama-sama tadi ya. Saya katakanlah ingin kirim ini ya, mail bomb. Ya, saya buat ya. Izin Pak, untuk share screen belum muncul. Oh, share screen belum lagi ya. Lupa terus ya. Enggak. Oke, nah, pakai Perl sedikit ya. Bentar ya. I lebih kecil dari 10. I plus kita buat loop aja dulu ya. Kan ngeloop. Ini saya print aja dulu. Oke, kita sorry. Print. Ya, saya buat print I gitu ya. Ini kalau saya ini kan dia nggak ngeprint apa-apa ya. Jadi kalau ini kan belum ada apa-apa ya. Pro mail bomb ya. Nah, dia nggak. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah tadi bomb ya. Ini 10 kali. Nah, kita langsung ke ini sistem ya. User as pin send mail tadi ya. Send mail brftb TID katakan tadi ya. Kita kasih ini apa tadi? Tadi apa? Apa tadi namanya? Ya. SI something. Ini palsu. .txt ini kita nggak ya? Stay ya, begini ya. Nah, jadi dia akan melakukan itu ngimilin ke saya 10 kali. Ting. Jadi saya dikirimin email 10 kali tadi. Jadi dia akan mengeksekusi ini. Jadi mengeksekusi perintah ini. Ya, 10 kali. Nah, jadi kalau saya sakit hati ke seseorang ya tinggal tambahin aja 10-nya jadi 100 gitu ya. Tinggal ngedit ininya aja tadi ya. Nah, ini kalau mau ini ya terus gitu kan ya. 1000 juga gampang ya. Nah, kalau kita mau lebih ini bisa juga user ID yang di atas dalam ini kita ambilkan dari sebuah database bisa juga. Jadi kita bisa juga melakukan spamming dengan cara demikian ya. Jadi kita punya satu database yang isinya email address, kemudian saya kirimin dengan script seperti ini. Ya, jadi misalnya saya mau broadcast kepada semua orang di kelas ini, nah ini bisa saya broadcastkan dengan cara seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan? Ini dengan kata lain sistem email itu sistem email yang bukan rapuh ya, sistem email yang sangat mudah dipalsu-palsu, dioprek segala macam ya gitu. Maka proteksi terhadap sistem email itu sekarang agak berat ya, macam-macam caranya. Ada yang dia melihat lagi kayak tadi ya, salah satunya adalah IP pengirimnya berapa. Kalau IP pengirimnya termasuk yang sudah kita kategorikan sebagai IP yang spammer, dia langsung nolak. Ini kayaknya sering ada main-main kayak gini ya, IP-nya tolak gitu ya. Atau dalamnya nanti kita bisa lihat lagi kan orang-orang bicara tentang DMARC segala macam. Jadi kalau saya tadi ngirimkan email dari domain katakanlah ITB ACID atau KPU Go ID, tetapi dari IP yang tidak terdaftar sebagai mail server dari domain tersebut.
maka akan di-reject sama penerimanya. Kamu IP-nya sekian, bukan mail servernya ITB, nggak bisa kamu ngirim email gitu ya. Dengan alamat email yang di formnya itu ada ITB ACID, nggak mau dia. Ya. Jadi ada mail server sekarang effortnya jadi lebih berat, tapi dia menjadi lebih cerdas. Ya. Silakan, ada pertanyaan kah sebelum kita lanjutkan? Kalau oke, jempol. Oke ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ini ya. Nah, maka kita bisa spam dan lain sebagainya itu dengan mudah kita buatkan ya. Tadi udah mail bomb. Nah, ini tadi udah ya. Nah, sekarang kita sebut mail relay. Nah, mail relay itu tujuannya yang seperti kita lakukan tadi ya. Saya menggunakan mail server orang untuk mengirimkan email. Nah, itu yang kita sebut relay ya, relay. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau saya set up mail server, misalnya di ITB, kemudian ada orang dompleng mail server kita, tapi di dalam formnya itu tidak ITB ACD, kita deny. Nggak boleh. Di sini hanya terima email-email yang domainnya dari internal. Ya. Itulah sebabnya seringkali sekarang ya orang-orang spammer tuh nyari server-server yang terbuka, yang konfigurasinya nggak benar, sehingga bisa didomplengin sebagai mail relay. Itulah sebabnya di kampus-kampus dilarang memasang mail server karena seringkali kita lupa konfigurasinya sehingga seringkali didomplengin orang. Jadi kalau di dalam kampus kita memasang server ya, kita pasangkan mail server, wah itu bisa ngirimin email keluar-keluar yang ngaco-ngaco, yang dimarahin adalah admin dari perusahaan atau organisasi tersebut. Gitu. Nah, itu satu ya masalah non teknis. Yang teknis yang kedua adalah tentu saja kalau kita bisa dompleng mail server orang, terus mail server orang itu kita suruh ngirimin surat yang banyak gitu ya. Jadi dia bandwidth-nya akan kepake gitu ya. Jadi inilah ya. Makanya mail relay itu sebuah yang no yang harus kita batasi. Nah, proteksinya ada banyak-banyak. Nah, jadi ini secara singkat aja. Jadi email merupakan aplikasi yang paling penting masih ya. Kalau mail server down bikin masalah seperti kemarin Facebook, Instagram down ya. Nah, ini ada masalah lagi ya, yang masalah tentang security, reliability-nya dari sistem email ya. Sekarang masalah terbesar adalah spam dan virus masih ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa mail palsu gampang dibuat ya. Jadi kita tidak percaya pada mail. Nah, next stage dari kelas kita adalah kita akan set up mailing list ya. Nanti saya coba set up-nya di mana gitu ya. Kan sudah ada daftar alamat-alamat email, saya masukkan di sana. Nanti kita mulai akan menggunakan mailing list ini dengan checking pertama adalah dengan menggunakan digital signature ya. Jadi nanti siap-siap kita menggunakan digital signature dengan menggunakan PGP kita untuk melakukan tanda tangan ya ini kita. Nah, jadi silahkan kalau mau eksperimen dulu sebelum kita masuk ke emailnya, nanti Anda silahkan eksperimen dengan menggunakan PGP tools Anda untuk mengirimkan email kepada diri sendiri, kepada teman Anda ya, untuk saling-saling yang kiriman email dengan digital signature Anda, sehingga pihak yang dituju, pihak lawan itu bisa memastikan bahwa ini emailnya bukan email palsu, tapi email beneran dari Anda. Ada pertanyaan? Jadi PR-nya cuma membuat attachment tadi ya. Tapi bukan PR ya, tapi persiapan yang kedua yang PR yang tidak perlu dikumpulkan adalah menyiapkan Anda berlatih dengan digital signature ya. Nanti PR berikutnya adalah nanti kita kirim-kiriman surat yang bertanda tangan gitu, digital signature ke dalam mailing list kita. Tapi itu nanti ya, karena harus di-setup dulu mailing listnya. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau Izin, aman, Pak. yes, ya. Ya untuk apa namanya? Yang tadi kan ada bom, terus relay dan dari sisi penanganan insiden gitu Pak. Kalau sebagai first responder ataupun dari tim incident response, Nah, biasanya kalau kita melaksanakan ya, misalnya kita melihat bahwa ini untuk melakukan pengujian gitu ya, maka sistem email itu emailnya harus dikirimkan ke kita atau kita kepada pihak yang menerima email itu, kita lihat emailnya ya. Nah, emailnya itu kita lihat secara komplit tadi. Header-headernya harus kita ambil semua, kita capture header-headernya. Itu satu ya. Jadi kalau kita barang bukti itu emailnya harus diambil intact semuanya, lengkap. Nah, itu seringkali tools email kita itu dia tuh mendelete ya, melakukan parsing header-headernya itu tidak di-save. Harusnya header-headernya itu lengkap, itu semuanya ada, yang itu kita save. Yang kedua, kita cek dengan log file, logs di servernya. Jadi misalnya gini,
ada orang luar komplain bahwa ini ada email-email ancaman datang dari ITB gitu kan ya, dari mesin ini, maka dia akan komplain ke pihak ITB, tolongin investigasi ini. Pihak ITB akan minta, oke, mana sini contoh bukti email Anda email yang dianggap sebagai threatening tadi, mengancam, mana gitu. Yang terutama tadi message ID ya. Message ID-nya sekian 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 sekian. Oke. Si di mail server ITB akan dicek di log di sistemnya, akan dicek apakah mail tersebut dikeluarkan dari kampus ITB, dan kalau iya dikeluarkan dari IP mana, bisa di-traceback dari desktop yang mana. Jadi misalnya, oh desktop ini mengirimkan email keluar, nah message ID-nya adalah itu gitu. Nah itu si yang, jadi kita cocokkan dengan message ID. Itu salah satunya. Ya. Tapi tadi harus lengkap ya semua emailnya gitu. Header gitu. Ada pertanyaan lanjutannya? Pak, untuk dari sisi kan tadi Bapak menyampaikan ada header depan kita dan sebagainya. Sorry, agak putus-putus. Bisa ke ini, bisa maju ke mikrofon, lebih dekat ke mikrofonnya. Di Iya. Ya. Maju ke depan, coba. Nah, jadi Pak, Ya. ya terkait ini Pak, tadi kalau yang saya tangkap itu yang ketika Bapak menyampaikan ada kan kadang dia tidak bisa lengkap gitu Pak dalam capture dari sisi header. Berarti sebelum itu sebagai dari sisi tim ini tuh harus ini apa ya, ada tools buat ngerekam si itunya yang ketiga sebagai di penerima emailnya. Nah, sebetulnya di penerimanya semuanya ada. Hanya di tools kita, di MUA kita, itu ditampilkannya aja. Penampilannya aja yang di hidden, tapi sebetulnya di emailnya ada. Di filenya ada. Gitu. Oh iya. Nah, Siap, Pak. makanya tadi ya, kalau pas tadi yang exercise tadi kirim-kiriman ke teman Anda itu ya, kirim-kiriman tadi itu untuk melihat bahwa headernya itu komplit. Harusnya ada komplit. Dan bahkan lebih banyak lagi tadi. Dari sekedar field receive ya, nanti ada field yang lain-lain lagi yang lebih kompleks lagi ya. Oh iya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Nah, jadi nanti minta ke usernya juga susah nih, karena usernya kita bilang minta user tolong dikirimkan emailnya. Yang dikirimkan emailnya itu tadi hanya email yang headernya terbatas tadi itu aja ya. Padahal kita misalnya minta maunya complete emailnya gitu. Nah, berarti kita harus, nah itu dia tadi gimana ya bukan mengajari user ya. Jadi kita punya instruksi untuk usernya, tolong pencet ini, itu semuanya yang dikirimkan ke kita lengkap dengan header-header. Nah, yang saya belum tahu ya, kalau kita melakukan forwarding itu apakah full headernya itu captured, di full headingnya itu akan di-capture juga, atau hanya yang terbatas yang ditampilkan saja. Kalau kita forward ya, seharusnya sih kalau di forward semuanya sih ya, itu header ini ada. Kalau tidak, berarti kita harus melakukan proses yang namanya bounce. Kalau bounce itu justru emailnya itu dilemparkan, itu headernya disertakan juga. Ya. Jadi tidak hanya sekedar diinikan aja ya, yang penting-penting, tapi semuanya kalau di bounce. Tapi lagi-lagi ya, kita harus punya SOP untuk ke user supaya itu bisa dikirimkan ke kita. Problemnya lagi kalau dengan forward dengan bounce itu, nanti timestamp-nya ada timestamp tambahan lagi, header tambahan lagi, yang mana header dari user itu ke kita ya, tambahan lagi kan ya, ada tambahan lagi. Jadi ada envelope di luar envelope itu. Nah, jadi memang harus ada, ya yang paling gampang sih kita bisa datang ke usernya, terus kita lihat usernya, tolong liatin dengan di MUA-nya usernya, kita cek ininya full headernya, complete headernya, baru kita capture dari situ sih. Ya. Makanya biasanya MUA yang bagus itu bisa kita show headernya ada. Jadi kalau di Gmail juga show all, show original. Oke ya. Iya Pak. Ada lagi? Tidak ada? Oke ya. Jadi nanti to-do saya adalah saya akan mengupload file ini tadi ya, materi presentasi email ini saya akan upload ke Telegram ya supaya semuanya dapat. Yang kedua, nanti Anda coba kirim-kiriman email ke teman Anda atau diri Anda sendiri ya. Yang mana pakai 2 attachment ya, masih 2 attachment yang kecil-kecil aja supaya Anda bisa kelihatan dalamnya seperti apa gitu ya. Sehingga Anda pas habis dikirimin itu Anda lihat show header ya, atau show original, nanti kelihatan headernya, oh mana sih gitu ya. Nanti lihatlah interesting headers di atasnya gitu.
Kalau Anda mau main-mainan juga buat mail palsu juga boleh ke teman Anda gitu ya. Tapi ini sekarang belum ya, sekarang belum ada tugas itu ya. Jadi sebetulnya tugas itu adalah kita nyari SMTP liar yang bisa kita pakai, jadi bisa jadiin relay gitu ya. Oke, yang berikutnya lagi nanti Anda mulai eksperimen main-main, nggak apa-apa nih, nggak harus sekarang, adalah dengan digital signature dari program yang Anda gunakan, RGB Tools yang Anda gunakan. Kalau enggak, ya nanti pas minggu depan kita akan mencoba mengirimkan email dengan digital signature. Nanti kita set up mailing listnya dulu ya, nanti masing-masing kirim ke sana. Oke, semoga clear ya, PR-nya cuma satu. Tapi to-do list kita banyak ya. Nanti diingatkan di Telegram aja ya. Oke. Iya, Yes, ada pertanyaan kan lagi sebelum kita tutup? Kalau belum ditutup, nanti silakan menyalakan kamera bagi yang mau nyalain kamera. Kita screenshot dulu. Ya. Sambil kalau ini ada yang mau nyiapkan pertanyaan-pertanyaan dulu. Karena masih harus ingin bertanya. Sebentar. Saya juga menyalakan ini dulu ya, preview dulu. Ya. Yang Jatinangor. Oke. Sebentar ya, digunakan itu apa itu tiap domain website bisa dicoba juga. Just in case kadang-kadang ada salah konfigurasi ya dari ini ya si adminnya yang ya sebenarnya kalau web tidak semua domain atau subdomain itu harus punya mail server kan nggak harus gitu ya. Kadang-kadang kelupaan malah ada itu. Jadi justru malah kelupaan itu yang dimanfaatkan. Oke, kita siap. Ya, jadi sekarang kita siap dengan wajah ceria, bukan wajah ngantuk. Ya. Oke ya, 1, 2, 3 kita harus ketawa. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ingetin saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dulu Siap, saya Pak. di Telegram ya. Oke. Beres, Pak. Beres. Ngajar apa sih, Pak? Ngajar cyber security. Saya stop